Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 4 kelas Bahasa Indonesia akan mempresentasikan hasil karya tulis kami yang berjudul Pengaruh Pembelajaran Daring terhadap Kesehatan Mental Mahasiswa di Era Pandemi COVID-19. Sebelumnya, perkenalkan, nama saya Rifki Lam Afriansa Suryono dengan NRP 501812201080. Selanjutnya ada Prayoga Dwi Pamungkas dengan NRP 501812201096, Ahmad Akul Yakin 501812201045, Fikri Ahmad Mubarok dengan NRP 5018121122, Gede Bagus Dendi Mahaputra dengan NRP 501812201107, Muhammad Aksal Putra Pratama dengan NRP 5018201088. Yang pertama yaitu latar belakang. Wabah coronavirus disease atau COVID-19 yang melanda lebih dari 200 negara di dunia telah memberikan tantangan tersendiri bagi lembaga pendidikan, khususnya pendidikan tinggi. Sebagaimana negara lain, Indonesia juga membuat kebijakan meliburkan seluruh lembaga pendidikan untuk beraktivitas di kelas bersama secara offline. Akan tetapi, seluruh perguruan tinggi diminta menerapkan teknologi pembelajaran untuk perkuliahan via online. Dengan sistem online bertujuan memberikan kesempatan kepada seluruh warga negara Indonesia untuk dapat menikmati proses pembelajaran di mana saja berada. Dengan adanya keputusan tersebut, diharapkan bisa menjadi solusi untuk menghentikan penyebaran virus COVID-19. Namun, akan menjadi masalah bagi perguruan tinggi yang belum memiliki akademik yang berbasis daring. Faktanya, khusus di Indonesia atau beberapa perguruan tinggi yang mirip permasalahannya merasa belum siap menggunakan teknologi pembelajaran dengan sistem daring atau online. Bahkan dengan diterapkannya sistem ini, ditemukan ada mahasiswa yang terganggu kejiwaannya, stres dan tidak dapat mengikuti proses pembelajaran dengan baik dan benar. Hal ini menjadi masalah baru yang harus dicarikan solusinya. Perubahan metode pembelajaran dengan cara klasikal dan tatap muka menjadi metode online mendapatkan berbagai reaksi dari mahasiswa. Waktu yang singkat, tugas yang banyak, jumlah kuota, kondisi sinyal, membuat mahasiswa harus mempersiapkan semuanya dengan baik. Berdasarkan hal ini, perlu adanya pembelajaran yang efektif diterapkan terhadap peserta didik untuk meningkatkan kompetensi mereka. Ya, selanjutnya saya akan menjelaskan tentang apa sih itu pembelajaran daring. Ya, pembelajaran daring adalah pembelajaran yang memanfaatkan teknologi multimedia, video, kelas virtual, teks online, animasi, pesan suara, email, telepon konferensi, dan video streaming online. Pembelajaran ini dapat dilakukan secara masif dengan jumlah peserta yang tidak terbatas. Bisa dilakukan secara gratis maupun berbayar. Jadi pembelajaran itu beda dengan yang kita lakukan sebelumnya pada era sebelum COVID, yaitu pembelajaran offline di kelas dengan guru di depan dengan satu set spidol dan papan tulisnya dan kita di depannya. Jadi contohnya kita jadi lewat Zoom, lewat Google Meet dan aplikasi-aplikasi lainnya. Nah, tujuan penelitian kali ini adalah bertujuan untuk mengetahui seberapa berpengaruh proses kegiatan belajar mengajar dengan menggunakan model pembelajaran daring di tengah pandemi COVID-19 terhadap kesehatan mental para mahasiswa Indonesia. Jadi bisa aja pembelajaran daring ini kayak ada yang nggak terbiasa sama pembelajarannya sehingga mempengaruhi mental para mahasiswa Indonesia yang belum terbiasa dengan metode seperti ini. Selanjutnya akan dijelaskan teman saya. Izinkan saya menjelaskan bab ini. Jadi pada metode penelitian kali ini kita menggunakan kami menggunakan pengambilan data secara kuantitatif atau penelitian berbasis sampel yang dikumpulkan secara acak dan random atau yang disebut dengan random sampling.
Di sini kita memanfaatkan yang namanya fasilitas formulir elektronik, yaitu Google Form untuk mengumpulkan datanya. Sampel data diperoleh dari kuesioner online yang kita telah sebarkan sejak Rabu 28 April 2021 hingga Jumat 30 Maret 2021 dengan jumlah responden yang merespon sebanyak 33 responden. Responden ini merupakan mahasiswa yang berdomisili di berbagai daerah di Indonesia dan berkuliah di seluruh universitas Indonesia. Selanjutnya, ada data persebaran perguruan tinggi. Di sini sampel data yang diperoleh dari kuesioner online yang telah disebar sejak Rabu 28 April 2021 hingga Jumat 30 April 2021 sejumlah 33 responden. Tentunya di setiap perguruan tinggi memiliki kebijakan masing-masing dalam melakukan perkuliahan. Oleh karena itu, kami meninjau kebijakan masing-masing perguruan tinggi dalam melakukan perkuliahan yang mempengaruhi bobot perkuliahan bagi mahasiswa. Kemudian bisa kita lihat di tabel banyak mahasiswa yang tersebar di Indonesia. Didapatkan hasilnya yaitu sebanyak 15 responden berasal dari Institut Teknologi 10 November. Kemudian sebanyak 1 responden berasal dari Institut Agama Islam Negeri Pekalongan. Kemudian yang berasal dari Stikom Bali yaitu sebanyak 1 responden. Kemudian dari Politeknik Perkapalan Negeri Surabaya sebanyak 3 responden. Kemudian dari STMIK Stikom Indonesia sebanyak 1 responden. Kemudian dari Universitas Atmajaya Yogyakarta sebanyak 1 responden. Universitas Brawijaya sebanyak 1 responden. Universitas Dianapura sebanyak 1 responden. Kemudian Universitas Gadjah Mada sebanyak 1 responden. Kemudian Universitas Udayana sebanyak 3 responden. Universitas Negeri Yogyakarta sebanyak 1 responden. Kemudian Universitas Islam Indonesia sebanyak 1 responden. Kemudian Universitas Wasid Hashim sebanyak 1 responden. Dan jika ditotal menjadi 33 responden. Sekian, terima kasih. Baik, selanjutnya merupakan contoh kendala yang terjadi dalam pembelajaran online. Yang pertama, ada kendala pengoperasian software pada dosen. Dalam sistem pembelajaran daring, diperlukan software untuk menunjang pembelajaran. Software yang biasa digunakan dalam pembelajaran daring diantaranya ada Zoom, Google Meet, Google Classroom, dan sebagainya. Oleh karena itu, diperlukan pemahaman mengenai software-software yang digunakan guna kelancaran pembelajaran yang dilakukan. Berdasarkan grafik 2.1, didapatkan data bahwa kuliah daring ini cukup terkendala human yang kurang lancar dalam pengoperasian software dan sarana perkuliahan online. Sebanyak 2 responden merasa sangat tidak terkendala pada human yang kurang lancar dalam pengoperasian sarana perkuliahan online. 5 responden merasa cukup tidak terkendala, 12 responden merasa cukup terkendala, 8 merasa terkendala, dan 5 responden merasa sangat terkendala pada human yang kurang lancar dalam pengoperasian software dan sarana perkuliahan online. Boleh lanjut? Ya, yang kedua ada tugas yang melebihi kewajaran. Dalam proses pembelajaran diperlukan adanya timbal balik antara dosen sebagai pengajar dan mahasiswa sebagai pelajar. Dalam hal ini, hubungan timbal balik tersebut dapat berupa pemberian tugas setelah proses belajar mengajar selesai untuk menguji tingkat pemahaman mahasiswa terhadap materi yang telah diberikan dan untuk melatih para mahasiswa untuk bertanggung jawab atas tugas yang diberikan. Berdasarkan grafik 2.2, diperoleh data bahwa pemberian tugas melebihi batas wajar. Antara lain, sebanyak 1 responden merasa dosen memberikan tugas sangat tidak melebihi batas wajar. 6 responden merasa dosen memberikan tugas tidak melebihi batas wajar. 14 responden merasa dosen memberikan tugas cukup wajar.
7 responden merasa tugas yang diberikan oleh dosen melebihi batas wajar, dan 4 responden merasa tugas yang diberikan dosen sangat melebihi batas wajar. Lanjut. Ya, selanjutnya saya akan menyampaikan tentang fasilitas penunjang pada kuliah daring. Berdasarkan grafik di samping, yaitu grafik 2.3, diperoleh data bahwa fasilitas laptop dan WiFi menjadi kendala yang krusial dalam perkuliahan daring. Dari grafik tersebut bisa kita lihat satu responden merasa sangat tidak terkendala pada fasilitas laptop dan WiFi. 4 responden merasa cukup tidak terkendala, 6 responden merasa cukup terkendala, 10 responden merasa terkendala, dan 11 responden merasa sangat terkendala pada sarana laptop dan WiFi di rumah. Dari grafik tersebut bisa kita tarik kesimpulan bahwa mayoritas dari responden merasa bahwa fasilitas laptop dan WiFi di rumah mereka itu menjadi salah satu kendala yang cukup serius dalam pelaksanaan kuliah daring ini. Mungkin bisa dilanjut ke slide selanjutnya. Ya, selanjutnya ada tingkat kepuasan kuliah secara daring. Berdasarkan diagram di samping, yaitu diagram 2.4, menunjukkan bahwa tingkat kepuasan mahasiswa terhadap kuliah yang dilakukan secara daring. Di sini bisa kita lihat sejumlah 6 responden atau 19% orang menyatakan bahwa puas dengan kuliah daring yang dilakukan. Sedangkan 8 orang atau 25% dari responden menyatakan kurang puas mengenai kuliah daring. Sisanya sebanyak 56% atau 18 orang responden menyatakan mungkin puas terhadap kuliah daring. Dari sini bisa kita tarik kesimpulan juga bahwa sebagian besar responden itu merasa mungkin puas terhadap kuliah daring. Mungkin puas di sini dalam artian para responden cenderung menerima keadaan apa yang ada saat ini. Mereka sebenarnya ingin kuliah secara offline, akan tetapi keadaan yang tidak memungkinkan, akhirnya mereka memilih untuk mungkin puas terhadap kuliah daring. Mungkin bisa lanjut ke kesimpulan kepada teman saya. Baik, untuk selanjutnya yaitu kesimpulan. Proses pembelajaran daring pada kondisi pandemi COVID-19 menyebabkan para mahasiswa mengalami beberapa penambahan bobot perkuliahan yang sebelumnya tidak pernah dirasakan selama perkuliahan luring, sehingga mempengaruhi kesehatan mental para mahasiswa. Pada umumnya, kegiatan perkuliahan dilakukan secara tatap muka atau luring, tetapi pandemi COVID-19 memaksa untuk melakukan kegiatan perkuliahan secara online. Banyak mahasiswa yang merasa kuliah daring kurang efektif dan menghambat jalannya perkuliahan. Perkuliahan daring juga dapat mempengaruhi mental mahasiswa dikarenakan kurangnya interaksi antar mahasiswa. Tidak adanya fasilitas juga mempengaruhi semangat mahasiswa untuk melakukan perkuliahan. Hal ini menyebabkan ketidakberhasilan dosen untuk menyampaikan materi dalam masa perkuliahan dan menyebabkan atau mengganggu kesehatan mental para mahasiswa Indonesia. Mungkin bisa dilanjut. Sekian presentasi dari kelompok kami. Apabila masih ada salah-salah kata, mohon maaf. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.